Nah, di video kali ini mungkin sedikit agak panjang ya durasinya, karena di samping saya sharing mengenai cara pemasangan teleskop, juga saya akan sharing permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ketika pemasangan teleskop, juga cara menanganinya. Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit sharing ya, cara pemasangan teleskop yang baik dan benar, serta lurus dengan unitnya ya nanti. Seperti yang kita semua tahu dan sudah saya jelaskan juga di video ini ya. Di video ini saya jelaskan salah satu faktor eksternal, artinya faktor di luar senapan yang membuat atau bisa menyebabkan unit kita itu akurasinya kanan ke kiri atau ngacak seperti itu salah satunya ada di pemasangan teleskop yang kurang tepat seperti itu. Nah, untuk cara pemasangan teleskop sendiri biasanya saya pakai dua cara. Nah, cara yang pertama itu cara yang simpel. Nah, cara yang pertama ini biasanya saya pakai jika dalam keadaan pengen cepat seperti itu. Biasanya ada teman yang datang ke rumah terus pengen disettingkan teleskop, dipasangkan teleskop seperti itu di unitnya. Biasanya saya pakai cara yang pertama ini. Atau seperti ini. Ada keadaan yang tidak bisa memungkinkan saya memakai cara yang kedua. Entah itu keadaannya memang yang tidak memungkinkan ataupun part pendukung untuk pemasangan teleskopnya tidak ada seperti itu. Karena untuk di cara saya yang kedua nanti di video saya yang ke depan ini ya, nanti saya akan beritahukan alat-alatnya. Kalau memang pengen bagus atau pemasangannya pengen benar-benar presisi, nanti ada di cara yang kedua ya. Oke, kita langsung ke cara yang pertama saja. Untuk cara yang pertama itu, pertama kita yang harus dipasang itu mountingnya ya. Jadi mountingnya kita pasang ke chamber dulu. Nah, setelah dipasang, dikencangkan, nanti untuk pemasangan baut yang ini ya, teman-teman usahakan harus sama. Artinya kalau kita sebelah kanan, yang baut setelan yang ini kan, nanti mounting yang depan juga harus sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman nanti sebelah kiri pemasangannya, maka mounting yang satunya juga harus sebelah kiri. Nah, karena yang ini sebelah kanan, maka akan saya pasang dua-duanya sebelah kanan. Nah, kita kencangkan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, baru kita pasang teleskopnya. Seperti ini. Nah, untuk pemasangan teleskop juga, si ininya ya, si unitnya, itu untuk maju mundurnya nanti teman-teman setel ya. Jadi teman-teman usahakan kalau bisa senyaman mungkin dengan posisi pas waktu kita membidik. Jadi seperti ini loh. Jadi ketika kita membidik, nah posisi karet popor yang belakang ini kan dia menempel ke bahu ya. Artinya pas waktu kita membidik seperti ini. Nah, usahakan posisi teleskop itu maju mundurnya itu harus pas, harus sesuai dengan pandangan kita. Jadi pas waktu kita membidik, nah pas mata kita melihat ke lensa teleskop ini, dia bulat sempurna ya. Jadi tidak ada bayangan yang mengganggu lah di sampingnya. Karena kan seperti ini, biasanya teleskop itu pemasangannya kalau dia terlalu maju, itu pas waktu kita membidik, bayangan yang ada di sisi teleskop ini dan di sisi lensa belakang ini, kalau teleskopnya terlalu maju, biasanya dia agak lebar bayangan yang di sisinya ini kan. Nah, otomatis kalau seperti itu, kalau kita pengen pandangannya luas ataupun sempurna, pipi kita kan pasti agak sedikit maju ya, dan itu tidak enak. Dan sebaliknya, kalau si teleskop terlalu mundur, itu biasanya bayangan yang ada di sisi-sisinya ini pecah seperti itu. Jadi tidak sempurna, agak rabun di sisi-sisi ininya ya, di sisi lensa belakang teleskopnya. Nah, jadi nanti teman-teman harus atur ya maju mundurnya. Nah, misalkan sudah pas nih seperti ini. Nah, nanti baru teman-teman pasang mounting bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kita pasang. Nah, nanti pas waktu pemasangan baut ini teman-teman jangan ini dulu ya, jangan terlalu kencang
karena kita belum mengatur si teleskop ini miring apa lurus seperti itu. Dan untuk cara melihat apakah si teleskop itu miring apa tidak, biasanya seperti ini. Nah, nanti ini settingan yang paling simpel, cara yang pertama. Biasanya saya pakai yang seperti ini. Dia kalau kita melihat senapan dari belakang itu biasanya penampakannya seperti ini atau view-nya ya. Dia ini chamber. Chamber itu kan kalau kita lihat dari belakang itu kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan kotak. Nah, ini biasanya saya chamber. Maaf. Ini mounting. Nah, yang tengah ini ya. Dan ini teleskop. Nah, biasanya saya waktu setting teleskop supaya lurus itu ya asal seperti ini saja itu sudah lurus. Jadi asalkan dia antara chamber, mounting, dan reticle ini lurus, nah ini sudah dipastikan lurus. Ini cara yang pertama. Ini yang paling mudah ya. Nah, kalau dia miring kan nanti akurasi akan berubah juga nanti di jarak jauhnya apalagi nanti ya. Nah, untuk cara pemasangan teleskop yang kedua, ini cara pemasangan teleskop yang biasa saya pakai untuk unit saya pribadi ya. Ini lumayan ribet, terus ditambah lagi dia alat-alatnya ataupun alat pendukungnya lumayan banyak ya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan itu ragum. Jadi nanti kan unit kita itu diragum supaya lurus ya. Atau kalau bisa, atau kalau teman-teman senapannya bisa dipakaikan bipod seperti ini. Nah, seperti ini ya. Boleh teman-teman nanti settingnya pakai bipod supaya dia lurus. Nah, yang kedua kita membutuhkan ini. Ini water pass ya. Ini water pass square atau water pass bentuk kotak ya. Ini banyak dijual di marketplace, harganya antara 3 sampai 5.000 rupiah, murah. Nah, nanti caranya teman-teman seperti ini, maaf. Nanti senapan kalau teman-teman tidak punya bipod atau senapannya tidak support bipod, nanti harus diragum seperti itu. Nah, setelah diragum nanti teman-teman setting supaya si chamber ini lurus. Nah, ini miring ya. Sebentar saya setting. Nah, si gelembungnya ini harus lurus ya. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah lurus. Nanti yang pertama dipasang itu mounting. Nah, kasus mounting biasanya ya, entah itu karena mountingnya ataupun karena relnya. Tapi biasanya kalau saya ketemu kasus seperti ini, jadi pas waktu pemasangan rel, si mounting ini dia miring. Nah, itu kasusnya bisa dua, bisa di mountingnya, bisa di relnya. Nah, karena kalau saya misalkan mengikis rel teleskop nanti kan jelek. Nah, akhirnya saya yang dikikis ini mounting yang bagian penjepitnya yang dikikis, karena seperti ini loh. Jadi pas waktu kebanyakan mounting itu pas waktu dikencangkan, kita kencangkan itu posisi penjepit sebelah sini itu dia terlalu tinggi. Nah, ini sudah saya kikis, tadinya dia tinggi, jadi karena dia tinggi sebelah sini tinggi pas waktu dikencangkan si mounting ini dia, nah seperti itu pas waktu baru dikencangkan dia terdorong ke sana. Nah, kalau saya posisikan baut yang ini sebelah kanan, nanti pas waktu dikencangkan yang mounting ini saya ya, yang punya saya ini dia agak belok ke kiri seperti itu, jadi mendorong bagian sini. Nah, makanya ya sebelah sini saya kikis, saya gerinda. Tentu mounting yang depan juga sama. Nah, ini ya, nanti teman-teman copot saja ininya yang bagian penjepit, nanti dikikis pakai gerinda tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu banyak-banyak juga, nanti berapa mili seperti itu dulu. Jadi jangan sampai langsung dibabat banyak ya, jadi sedikit-sedikit saja nanti. Nah, oke, langsung kita pasang ya. Nah, ini ceritanya pas waktu saya beli mounting ini kan, ini mounting terpisah karena mounting bawaan teleskop yang ini dia satu baut. Nah, akhirnya saya beli yang double baut supaya terlihat kokoh ya. Nah, karena pas waktu datang itu si teleskop terdorong ke kiri karena bagian sini tinggi, akhirnya saya kikis dan sekarang sudah pas. Nah, pertama itu pasang mountingnya dulu seperti ini.
Nanti untuk mengetahui apakah kikisan kita itu pas, maksudnya lurus apa tidak, atau datar apa tidak, nanti seperti ini. Jadi pas waktu dikencangkan, nah ini chamber lurus, maaf, tadi kegeser. Nah ini lurus, nanti pas waktu kita letakkan ini di mounting, dia lurus juga. Nah itu ya, nah, ini lurus. Karena kalau sebelum saya kikis yang bagian bawahnya ini nih, bawahnya pengen penjepit, itu si mounting dia agak ke kiri karena terdorong bagian sini. Jadi pas waktu dikencangkan dia mendorong mounting. Akhirnya si bubble-nya ini dia agak ke sana. Dia karena mounting ke kiri, si bubble-nya agak ke kanan. Nah, seperti itu tuh. Nah, ini saya kikis, saya paskan. Nah, ini sudah pas. Nah, setelah seperti ini, nah kita pasang dua-duanya ya. Saya buka dulu. Pasang mounting depannya. Kalau bisa nanti pemasangannya kalau yang baut ini sebelah kanan, dua-duanya sebelah kanan ya. Jadi kalau pemasangan baut ini nanti sebelah kiri seperti itu. Nanti baut yang ini juga, mounting yang ini bautnya sebelah kiri. Jadi disamakan. Pasang. Kencangkan ya. Nah seperti itu. Ini depan belakang sudah saya ini sama. Udah ya. Oke. Nah terus saya pasang teleskopnya biasanya seperti ini. Saya pasang. Nah untuk maju mundurnya nanti sesuai di seperti di pemasangan teleskop yang pertama itu nanti sesuaikan saja ya. Kalau misalkan terlalu maju dia nanti nggak enak, nanti pas waktu kita menembak itu kan pipinya nanti agak ke depan kalau terlalu maju teleskopnya. Kalau terlalu mundur juga tidak enak. Nah, jadi nanti disesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman ya. Nah sudah seperti ini nanti teman-teman kencangkan bautnya. Nah, masalahnya di sini biasanya untuk teman-teman pas waktu mengencangkan baut itu kita jangan fokus mengencangkan satu sisi dulu ya. Jadi kita dari kanan ke kiri mengencangkannya. Oke, nanti saya ini dulu, saya pasang agak kendor dulu. Nah, jadi pas waktu maaf, pemasangan baut atau pengencangan baut itu kita setting kanan dan kirinya sejajar ya, maksudnya sebelah sini dikencangkan, nanti sebelah sini gantian. Jadi ini satu putaran, ini satu putaran. Ya memang agak ribet kalau memang mau presisi benar ya. Oke. Nah kalau untuk teleskop seperti ini yang merekan Discovery ya, biasanya kan di sini ada ini ya. Nah leveling position ya, ini artinya untuk mengetes apakah si teleskop itu lurus apa tidak atau datar atau tidak seperti itu. Nah, ini sepertinya untuk water pass. Nah seperti itu. Nah ini kan miring ya. Nah sesudah seperti ini nanti kita geser dulu. Kita putar teleskopnya. Nah ini sudah lurus ya. Nah kalau sudah lurus seperti ini, nanti teman-teman kencangkan bautnya, baut telenya. Sebelah sini satu putaran. Karena kalau kita fokus di satu dulu, misalkan sebelah sini kita kencangkan, nanti pasti water pass itu geser. Nah itu, water pass geser ke sana ya. Kalau kita kencangkan ini, misalkan kita fokus ke sebelah sini dulu, ke sebelah kanan, kita kencangkan sampai kencang. Akhirnya sebelah kiri sudah tidak bisa dikencangkan. Nah, si teleskop pasti miring. Ini belum saya full kencangkan ya. Ya, sebelah sininya saya kencangkan. Satu lagi. Nah, ini kan sudah lurus. Nah, nanti teman-teman ulangi lagi seperti itu. Ini satu putaran, dikencangkan. Nah, kan dia miring lagi tuh ke sana kan. Nah, sebelah sini sama satu putaran. Ataupun ininya teman-teman. Kalau mau satu putaran atau setengah-setengah, yang penting sama antara kanan dan kiri kencangnya ya. Nah, ini masih tebal yang sebelah sini, berarti sebelah sini masih kurang kencang.
Nah ini terlalu kencang, sebelah sini kita kencangkan lagi. Sebenarnya paling efektif itu emang senapannya diragum. Yang kita kencangkan lagi sedikit lagi. Nah sudah ya. Nah itu kanan kirinya sudah pas. Nah nanti untuk mounting bagian depan, karena bagian belakang ini sudah kencang, biasanya nanti kita tidak harus fokus ke water pass lagi, karena nanti otomatis mounting yang depan akan menyesuaikan mounting yang belakang, karena mounting yang belakang sudah menjepit tutup teleskop, atau si teleskopnya ini sudah, dia menjepitnya sudah lurus. Jadi yang sebelah sini kita tinggal kencangkan bautnya saja seperti itu. Nanti pasang bautnya, nanti teman-teman kencangkan. Dan untuk mengencangkannya sama seperti tadi ya, tetap kita harus sebelah sini dulu, sebelah kanan satu putaran, sebelah kiri nanti seperti itu. Jadi kita jangan fokus di satu sisi saja mengencangkannya, jadi harus kedua sisi antara kanan dan kiri kita harus seimbang. Kalau kanan satu putaran, kiri juga harus dapat satu putaran seperti itu. Nah ini, nah water pass tidak rubah kan. Nah, kita kencangkan ya. Oke, kita kencangkan. Nah, ini sudah kencang ini. Nah, ini sudah kencang ya. Nah, ini water pass. Nah, dia. Bentar. Nah, dia tidak rubah ya. Ya, jadi seperti itu biasanya saya untuk memasang teleskop di senapan khusus pribadi, biasanya saya pakai caranya seperti ini ya. Tapi kadang-kadang ada masalah seperti ini loh teman-teman. Untuk mounting seperti ini ya, biasa kasusnya itu yang sering saya temui itu, entah itu ukuran dia mounting di teleskopnya itu terlalu kecil atau terlalu besar seperti itu. Jadi si teleskop itu pas waktu kita kencangkan bautnya, dia agak geser ke kanan atau ke kiri. Jadi dia tidak di tengah-tengah chamber seperti ini loh. Jadi si mountingnya itu kadang menggeser si telenya ini agak ke kiri. Jadi retikelnya nanti dia tidak lurus ke tengah-tengah chamber. Biasanya ada di sebelah kiri seperti itu. Nah si garis yang ini ya, yang lurusnya ini ke kiri atau kadang ke kanan. Tergantung kita pas waktu pemasangan si baut yang ini nih. Aduh, maaf. Nah baut yang ini. Nah yang sisi ini ya. Nah yang ini. Nah biasanya dia ada yang agak ke kanan, ada yang agak ke kiri. Nah itu agak bermasalah juga. Terus penampilannya tidak bagus ya. Jadi pas waktu kita melihat dari atas itu si teleskop tidak lurus ke laras seperti itu. Nah kalau misalkan kejadiannya seperti itu, biasanya saya menanganinya seperti ini. Misalkan nih si teleskopnya dia agak miring ke kiri, berarti kan kurang ke kanan ya. Nah kalau seperti itu, nanti teman-teman pas waktu mengencangkan mounting, kalau misalkan si teleskopnya ini dia pas waktu dikencangkan si bautnya ini seimbang kan kanan kirinya pas waktu mengencangkan, ciri seimbangnya biasanya ini nih. Nah dia ada spasinya ini nih. Nah spasi yang ini ya. Maaf. Nah yang ini. Kalau sama misalkan antara kanan kirinya, karena kita pas waktu mengencangkannya diambil satu putaran seperti itu. Tapi pas dihasilkan teleskopnya miring hasilnya. Kalau miringnya ke kiri, nanti teman-teman pas waktu mengencangkan baut, kalau si teleskop miringnya ke kiri, itu yang dikencangkan baut sebelah kiri dulu ya. Nah jadi sebelah kiri dikencangkan sampai mentok seperti itu, sampai mentok, sampai sudah tidak bisa memutar lagi si baut sebelah kirinya ini. Nah nanti biasanya akibatnya si teleskop ini dia sedikit geser ke kanan. Nah karena kan sisi sebelah kiri kan kita sudah ini ya, aksesnya sudah kita tutup, artinya si teleskop pas waktu kita mengencangkan baut yang sebelah kanan dia tidak akan bisa geser ke sebelah kiri seperti itu.
Nah, jadi ini nanti dihabiskan dulu, ini dikendorkan seperti itu, dikendorkan bautnya. Nah, kalau sudah kendor, sudah beres. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri, kita kencangkan sampai full, sampai mentok. Sebelah sini juga sampai full, sampai mentok. Nah, setelah itu biasa water pass kita pasang. Nah, kalau misalkan water pass sudah lurus, nanti baru sebelah sini dikencangkan. Itu biasanya yang tadinya si teleskop agak miring ke kiri, nanti dia geser ke kanan. Atau sebaliknya, pas waktu teman-teman masang teleskop, ternyata teleskopnya agak miring ke kanan. Retikal lurus, tapi dia agak ke kanan seperti itu, karena faktor mounting. Nanti yang dikencangkan itu ya baut sebelah kanan. Nah, yang 4 ini ya, sebelah kanan ini kencangkan semuanya. Nanti supaya si teleskop itu pas waktu dikencangkan, karena akses sebelah kanan sudah ditutup, sudah kita kunci, karena ini sudah kencang ya, jadi teleskop kan sudah tidak bisa geser ke kanan lagi. Biasanya nanti si teleskop itu dia geser ke kiri, karena kita full kencangkan baut yang sebelah kanan. Nah, nanti sedikit teleskop akan lurus itu ya. Nah sekarang masalah lagi untuk teman-teman, kadang teleskopnya tidak ada opsi pilihan seperti ini ya, tidak ada fitur leveling position guys seperti ini. Nanti si water passnya ini itu letakkan ditutup saja seperti ini ya. Nah, ditutup. Nah, tadi saya kendorkan baut yang ini, jadi ini agak miring. Nah, seperti itu ya, ditutup ya. Ditutup teleskopnya. Tapi ya tutupnya yang jangan yang cacat. Kalau cacat sih kan nanti dia tidak datar. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Apalagi ya? Mungkin cukup. Nah, untuk nanti cara setting teleskopnya, jadi perkenaannya nanti pas waktu kita setting teleskop turretnya, mungkin di video selanjutnya ya. Nanti akan saya sharing, ada 2 cara yang biasa saya pakai untuk mensetel perkenaan teleskop supaya cepat seperti itu. Jadi tidak perlu mimis banyak, tapi dia langsung pas, langsung pros. Oke, terima kasih.